lanjut perjalanan kita teman-teman selama 5-7 jam ini. Terus akhirnya kita udah nyampe ini teman-teman. Welcome to Tali Bercerita. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngelanjutin ngebahas terkait itinerary atau jadwal perjalanan umroh mandiri tanpa travelku. Di video sebelumnya kita udah ngebahas terkait hari pertamanya. Nah kali ini kita akan ngebahas terkait hari keduanya ya teman-teman. Oke langsung aja, ini dia videonya. Hari kedua 13 April 2023. Nah ini kita udah nyampe teman-teman di Makkah. Kayak aku tuh tiba-tiba udah kayak kebangun udah nyampe sini teman-teman. Terus ini tuh rasanya kayak Masya Allah gitu banget. Ya Allah aku udah gak tau lah mau ngomong apa. Padahal aku baru ngeliat jam Zamzam Towernya aja tuh rasanya kayak Masya Allah aku udah di Makkah kayak gitu teman-teman. Rasanya udah campur aduk. Saya udah pengen cepet-cepet kesana gitu teman-teman. Tapi aku pengen naruh dulu koper segala macam di hotel gitu. Jadi ya udah kita turun dulu dari bis. Terus setelah aku turun dari bis, aku coba untuk cari taksi online waktu itu teman-teman. Itu sih aku lupa ya teman-teman lebih tepatnya jam berapa. Pokoknya itu udah dini hari, sekitar jam 2, jam 3-an lah mungkin ya waktu itu. Aku cari taksi online, aku cari di Karim, cari di Uber. Itu nggak ada yang nyangkut ya teman-teman. Pas jam dini hari waktu itu agak susah waktu itu aku cari taksi online ternyata teman-teman. Itu udah agak bingung, aduh gimana ini kayak gitu karena jaraknya juga lumayan gitu. Terus kayak karena nggak dapet taksi online, akhirnya aku sama suamiku memutuskan jalan kaki gitu teman-teman. Kalau di taksi online tuh sebenarnya cuman kayak sekitar 15-18 rial gitu teman-teman. Terus ketika aku jalan kaki tuh ditawarin ada kayak taksi-taksi konvensional, taksi biasa gitu teman-teman. Dia tuh nawarinya tuh 50 rial teman-teman. Jelas aja kita tolak kan ya. Maksudnya untuk kita yang berbudget backpackeran nih jadi kayak ya udah lo nggak usah, udah jalan kaki aja gitu. Jadi kayak kita jalan kaki, kita sampai di hotel. Terus ketika kita sampai di hotel waktu itu sih kan aku pesennya dari situs Agoda ya teman-teman. Itu sih harusnya udah bisa check in tuh kalau nggak salah ya teman-teman tuh sekitar jam 4:30 atau 4:30 tuh udah bisa check in. Tapi ketika aku nyampe di sana waktu itu belum bisa check in teman-teman. Aku mungkin nyampe sekitar jam 5 ya teman-teman, tuh belum bisa check in. Tapi dia bilang nanti bisa untuk kita titip koper dulu gitu teman-teman. Jadi ya udah aku di sana kayak cuman bebersih dulu, sholat apa segala macam. Terus habis itu aku nitip koper gitu teman-teman. Aku nitip koper di sana. Itu kebetulan aku tuh udah bikin nusuk untuk daftar untuk pilih jam umrohnya waktu itu jam 8 gitu teman-teman. Tapi sekitar kayak jam 6, jam setengah 7 tuh aku udah berangkat dari hotel. Aku coba lagi pesen taksi online pas itu teman-teman. Percobaan pertama gagal kan teman-teman. Yang dini hari itu aku udah kayak aduh ini gimana ya kalau sampai taksi online-nya nggak bisa gitu. Karena emang kan aku juga belum pernah ada pengalaman pakai taksi online Arab ya. Terus ternyata alhamdulillah bisa teman-teman, bisa. Dan waktu itu berapa ya teman-teman ya, pokoknya tuh sekitar 15-18 rial itu ya teman-teman. Terus habis itu kita pergilah itu ke Masjidil Haram dengan taksi online itu gitu. Taksi online-nya tuh kalau di Arab tuh bener-bener kayak keren gitu teman-teman. Kayak mobilnya tuh rata-rata tuh Camry gitu. Aku pernah dapet juga Camry terbaru gitu. Pokoknya nyaman lah teman-teman, taksi online-nya nyaman. Terus habis itu kita nyampe lah, kita dituruninnya tuh nggak bisa turunnya kalau kita naik taksi online apa taksi konvensional itu tuh nggak bisa kayak bener-bener di depannya Masjidil Haram tuh nggak bisa. Kita masih harus jalan kaki dulu gitu bentar teman-teman. Jadi ini kita jalan, kita akan menuju ke Masjidil Haram teman-teman. Sambil kita lihat sekeliling kita. Terus kemudian ini juga banyak banget nih teman-teman, ada banyak banget burung-burung merpati. Jalan tuh banyak banget teman-teman burung merpati. Seru banget, Masya Allah. Terus ya udah kita jalan. Terus ini masih nungguin suamiku, dia ke toilet dulu teman-teman sambil wudhu. Terus habis itu gantian aku sekarang mau ke toilet dan juga mau wudhu dulu teman-teman untuk kita bersiapan umroh.
Nah udah teman-teman, selanjutnya setelah itu aku masuk ke Masjidil Haram teman-teman. Gak usah ditanya perasaannya gimana, semuanya campur aduk, gak bisa aku jelasin sama sekali teman-teman. Kayak Insya Allah itu kayak umroh pertama aku bisa datang ke sana sendiri tanpa travel gitu. Terus kayak ya kayak semuanya kayak bisa dipermudah aja gitu sama Allah. Kayak ya Allah banyak banget aku bersyukurnya gitu. Kayak kok jujur teman-teman, aku tuh dapat info itu tuh nggak sengaja gitu teman-teman. Ada pada suatu sore hari aku nggak sengaja buka info di Twitter. Waktu itu aku lagi baca Twitter, terus kayak ada info visa transit itu. Terus kayak aku dengan kenekatanku dan juga suamiku, kita langsung ya udah nggak apa-apa, kita coba. Aku waktu itu udah kayak udah ya Allah, kalau misalkan ini nggak bisa ya udah nggak apa-apa, berarti emang bukan rezekiku. Aku tuh sampai udah mikir kayak gitu. Dan kayak tapi ternyata semuanya bisa, semuanya dimudahkan sama Allah. Kayak Masya Allah, alhamdulillah, aku bener-bener bersyukur banget teman-teman. Kayak udah bener-bener gak bisa berkata-kata. Apalagi kayak ketika udah teman-teman itu aku ngejalanin umrohku sama suamiku teman-teman. Kita belajar umroh dari mana? Kita nggak pakai mutawif ya teman-teman. Di sana tuh kayak bener-bener ya udah kita belajar sendiri teman-teman. Kita belajar sendiri, aku dan suamiku tuh kita belajar. Sebelumnya tuh dari Indonesia emang kita udah belajar dulu ya teman-teman, bukan yang kayak kita nyampe terus kayak kita baru belajar, nggak kayak gitu ya teman-teman. Kita udah belajar, kita pelajari dari buku. Aku juga belajar dari YouTube cara-cara manasik umroh segala macam, itu aku pelajarin dari berbagai sumber gitu teman-teman. Terus aku waktu itu juga pakai buku saku, jadi ketika tawaf apa segala macam itu aku pakai buku saku, karena ada beberapa doa juga yang belum aku hafal juga teman-teman. Jadi waktu itu aku pakai buku saku teman-teman. Terus aku tawaf, selesai tawaf, terus kemudian sa'i, terus habis itu kita tahallul dan selesailah umroh kita teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah banget rasanya. Selesai dari umroh kita itu kan itu aku selesainya tuh di siang hari ya teman-teman. Oh ya, aku lupa cerita sama teman-teman. Jadi ketika kayak kemarin aku daftar aplikasi nusuk itu, ketika kita mau masuk ke Masjidil Haram tuh alhamdulillah sama sekali nggak diminta sih teman-teman untuk aplikasi nusuknya. Maksudnya nggak diminta untuk nunjukin aplikasi nusuknya gitu. Tapi aku pernah dapat dengar cerita juga dari temanku, katanya ketika pertama kali dia nggak diminta, tapi ketika kedua kali dia diminta. Kalau aku sih alhamdulillah kemarin 2 kali tuh, pertama kedua tuh sama sekali nggak pernah diminta aplikasi nusuknya gitu teman-teman. Bahkan yang kedua kali tuh aku sama sekali nggak daftar aplikasi nusuk teman-teman. Jadi kayak ya udah langsung masuk aja gitu untuk umroh. Terus udah teman-teman, waktu itu aku selesai umroh, lanjut ya teman-teman. Waktu itu aku selesai umroh, terus itu udah siang hari, udah mau menuju zuhur. Terus ya udah kita sekalian aja untuk zuhur di Masjidil Haram. Dan itu ya aku dikit-dikit terharuan teman-teman. Kalau misalkan di sana tuh kayak Masya Allah, aku kayak ngedenger adzan aja tuh kayak bisa terharu gitu. Gak tau lah teman-teman. Ya aku kasihan nih teman-teman. Waktu itu sempet ngerekam karena aku pengen rasanya kayak kenangan itu tuh selalu ada gitu teman-teman. Aku kalau misalnya aku pengen ngedengerin adzan itu lagi tuh aku bisa putar itu lagi gitu teman-teman. Jadi ini aku rekam nih. Ini kita dengerin ya teman-teman. Selesai dari sholat itu tadi teman-teman, aku sebagai manusia biasa, aku pasti juga pengen mengabadikan momen aku di Ka'bah teman-teman. Jadi selesai sholat waktu itu aku sempet foto sebentar gitu teman-teman. Ini aku saranin buat teman-teman yang misalkan pengen mengabadikan momen juga waktu di sana, mungkin bisa ketika kayak selesai sholat gitu teman-teman langsung ke deketnya Ka'bah gitu teman-teman. Maksudnya bukan yang deket banget ya teman-teman, tapi maksudnya ya kayak ada yang di area deket-deketnya situ gitu teman-teman. Karena orang rata-rata kalau habis sholat tuh mereka nggak langsung tawaf. Ada juga yang langsung tawaf tapi belum terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi kalau mau foto mendingan ketika itu gitu. Oh iya teman-teman, ada lagi tips dari aku.
Kalau teman-teman pengen sholatnya tuh bener-bener yang kayak di dalam masjid, yang ada di deket Ka'bah terutama, itu teman-teman datangnya tuh kayak harus hamin 1 jam tuh udah paling telatnya gitu teman-teman. Usahain pokoknya datangnya tuh hamin 1 jam tuh udah paling telat. Teman-teman harus datang lebih awal sebelum dari jam sholatnya, jamnya di sana ya teman-teman, jam sholat di Makkah itu harus datang lebih awal. Terus nanti baru teman-teman bisa dapet di soft yang depan-depan itu teman-teman. Dan kalau tips dari suamiku teman-teman, kayaknya tuh orang yang pakai pakaian ihram tuh di sana tuh lebih diutamakan gitu teman-teman, untuk kayak sholat di dekat Ka'bah, untuk kayak berada di dekat Ka'bah. Jadi disaranin sama suamiku waktu itu untuk teman-teman yang mungkin untuk teman-teman pria itu lebih baik pakai ihram gitu teman-teman. Kalau untuk kita yang cewek kan, untuk kita yang wanita ini kan ihramnya tuh kayak ya udah kayak gamis aja gitu kan teman-teman, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau untuk yang pria itu kan kelihatan banget ihramnya kayak gitu. Terus selesai dari situ tadi, terus kita keluar dari Masjidil Haram, aku sama suamiku memutuskan kita mau istirahat dulu teman-teman, karena ya emang capek banget kita. Ini juga nih ya teman-teman, menurut aku ya, entah ya teman-teman, tapi kalau menurut aku, kalau misalkan nih teman-teman memilih kayak aku, umrohnya itu adalah ketika pulang dari Turki, aku sangat saranin teman-teman, bukan sangat saranin juga ya, kayak aku menganjurkan teman-teman untuk jangan terlalu capek aktivitasnya ketika di Turki gitu. Aku kemarin di Turki itu teman-teman, aku tuh 4 hari itu aku pindah-pindah ke 4 kota. Aku ke Istanbul, aku ke Kapadokia, aku ke Kayseri, aku ke Denizli, dan itu agak menguras tenaga teman-teman. Jadi udah agak capek gitu teman-teman. Jadi lebih baik, kalau aku sih menyarankan teman-teman itu kalau misalkan yang kayak aku umrohnya ketika pulangnya, aktivitasnya di Turki tuh mending jangan terlalu capek-capek gitu teman-teman. Dan kalau lebih baik lagi mungkin kalau menurut aku, teman-teman tuh umrohnya ketika berangkatnya aja gitu, ketika dari Jakarta. Misalkan ini negara tujuannya Turki ya teman-teman, dari ketika Jakarta ke Turki itu kan transit. Nah itu aja teman-teman, jadi ketika berangkatnya aja umrohnya. Itu kalau menurut aku. Waktu itu selesai dari situ kita mampir dulu teman-teman ke supermarket yang paling murah. Ya bukan paling murah juga ya teman-teman, tapi ya terbilang murah lah ya, maksudnya di sekitar Masjidil Haram gitu. Itu ada salah satu supermarket yang terkenal di sana tuh ada Bin Dawud. Itu ada di Zamzam Tower-nya. Nah teman-teman masuk aja ke Zamzam Tower-nya, itu nanti ada Bin Dawud gitu. Atau kalau teman-teman bingung, tenang, selalu ada Google Maps. Jadi teman-teman tinggal cek aja di Google Maps Bin Dawud itu ada di sebelah mana. Aku sama suamiku tuh belanja untuk kebutuhan kita nanti untuk buka puasa. Oh ya teman-teman, di Bin Dawud itu aku ada sedikit tips. Di sana itu kayak anggurnya tuh murah banget teman-teman dibandingin anggur yang ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk membeli anggur di Bin Dawud. Terus kemudian selesai kita membeli perbekalan kita untuk kita buka puasa, kita pulang lah teman-teman. Kita pulang dengan taksi online, dan ini juga lancar, langsung dapat juga teman-teman taksi online-nya. Udah kita pulang, kita sampai di hotel. Sampai di hotel itu rasanya Masya Allah tuh udah capek banget teman-teman kakinya gitu. Tapi kayak kayak tau gak sih teman-teman, yang kayak kaki yang dia itu kayak kita nggak pernah olahraga, terus kayak tiba-tiba kita olahraga, yang kayak kalau aku nyebutnya tuh kayak jarum gitu loh teman-teman, kayak pegel-pegel yang kayak sakit banget gitu loh teman-teman, kayak yang kayak bisa naik tangga aja tuh kayak sakit, ditekuk dikit sakit kayak gitu. Ini juga salah satu, Masya Allah, ini kayak salah satu keajaiban yang kayak aku juga ngerasain juga ya teman-teman. Tuh padahal udah sakit banget, kayak aku tuh udah kayak ya Allah, ini kayak nanti aku bisa umroh lagi nggak ya untuk yang kedua kalinya dan sebagainya gitu. Nah sampai di hotel itu mandi, terus aku tuh kayak berdoa gitu sama Allah, kan mau istirahat dulu gitu kan teman-teman. Sambil aku oles-olesin balsem, terus kayak sambil aku berdoa sama Allah kayak ya Allah, kayak ya aku bilang lah kalau misalkan aku pengen umroh lagi gitu, umroh untuk yang kedua kalinya, tolong aku diberikan kesehatan, dimudahkan dan sebagainya gitu teman-teman. Terus ya udah waktu aku bangun lagi teman-teman, ini salah satu keajaibannya, ketika aku kebangun tuh kayak ya udah semua sakitnya tuh hilang gitu teman-teman. Tuh kayak aku juga nggak habis pikir gitu, karena kalau misalkan kayak aku yang nggak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga berat, jalan atau apa segala macam atau lari gitu, kayak itu pegelnya tuh meskipun udah aku kasih balsem tuh kayak masih sehari, 2 hari, 3 hari tuh baru sembuh gitu. Tapi kayak ini tuh kayak dalam hitungan jam tuh bisa hilang. Tuh kayak Masya Allah, itu juga kayak berkat dari Allah sih, alhamdulillah banget.
Terus udah teman-teman, ya udah habis itu kita buka puasa juga di hotel. Kita istirahat dulu hari itu teman-teman di hotel, karena nanti dini harinya kita mau ngelakuin umroh kita yang kedua kali teman-teman. Nanti aku akan bahas teman-teman di video selanjutnya ya teman-teman, di part selanjutnya, karena kayaknya ini udah agak kepanjangan videonya. Nanti akan aku bahas lagi. Semoga video yang ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah menonton. Tetap semangat teman-teman, insya Allah semuanya akan dimudahkan kalau kita punya niat baik teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.